tentang metode yang harus relevan, kontekstual, gitu. Nah, langkah pertama dalam strategi misi adalah apa? Katanya Dayton and Fraser, define your mission. Itu yang pertama. Yang kedua, describe your people. Makanya kita mesti belajar nih. Nanti saudara punya tugas adalah saudara harus membuat satu presentasi. Nanti kita akan bahas khusus ya. Jadi masing-masing kelompok. Nanti saya minta saudara membuat describe kelompok dulu. Ya, saudara nanti belajar ilmu tafsir. Kalau saudara memahami firman Tuhan, saudara mesti mengeksegesa. Kata X itu keluar dari. Jangan kita belum apa-apa, udah main tafsir. Jangan kalau kita baca Alkitab, oh Tuhan, mari Engkau berfirman. Belum kita buka, nggak tahu putih kosong. Oh Tuhan, Engkau tidak berfirman kepadaku. Ada loh, saya pernah khotbah di daerah Puri ya. Gembalanya teman saya Pak Edward Supit. Waktu itu ya Pak Edward, gembala di Puri. Habis kebaktian dari Cinci, Pak Amos. Saya dapat kitab Yesaya nih, renungan pagi. Wih, gile, berat amat loh. Ya. Biasanya kan cuma nanya Yohanes 3:16, Yohanes 14:6, ya. Ini kitab Yesaya. Wah, saya putar otak juga tuh. Ingat lagi ini mata kuliah kitab Yesaya. Amos, maksudnya apa ya? Tuhan ngomong buat saya. Saya lupa dari Yesaya mana. Wah, saya coba jelasin. Yesaya itu 66 pasal. Pasal 1 sampai 39 tentang penghukuman. Pasal 40 sampai 60 tentang pemulihan. Puji Tuhan, kalau nggak salah dia pasal 60. Puji Tuhan Ibu. Ibu dapat ayat bagian tentang pemulihan. Apa masalah Ibu sampai dapat ini ayat? Terus dia bilang, Pak Amos, sebenarnya ini bukan Alkitab saya minjem. Terus saya tanya, jadi Ibu dapat itu ayat mana? Pas saya buka aja tuh ketemu gitu katanya. Terus saya gue dikerjain sama lu nih. Oh Tuhan, saya lagi baru putus pacar. Apa kenapa Tuhan buat saya? Kita buka, Yudas gantung diri. Ya. Oh cilaka. Dulu teman saya di GBI, kalau mau khotbah gitu loh, PDM GBI, ya enggak. Jadi kan saya baru tamat dari Jogja, saya bergabung ke Jakarta di bawah pendeta Ade Manutu, ya, layani situ. Ada, cuman udah nggak lagi sama Pak Ade. Jadi kita Jumat siang ada 2 puasa di gereja. Saya lihat tuh, kita kan di sekolah teologi udah belajar macam-macam ya. Belajar eksegesi Yunani, belajar segala macam loh. Ya, ini tahun 90 nih. Pas dia mau persiapan, dia doa. Dia buka sekali doang, habis itu dia khotbahin. Dan dia ngomong tadi sebelum saya sampaikan firman ini, saya dapat ini dari Tuhan. Jujur aja, penafsirannya kacau balau, out of context, bukan exegesis tapi eisegesis. Jadi dulu dosen saya Grant McClung berkata begini. Saya belajar misi perkotaan, tapi dia punya kalimat itu relevan buat kita nih, antropologi etnologi. Kalau saudara mau melayani kota, exegesis the people in the city, just like you doing exegesis, ya, in the Bible. Ngerti nggak? Kita aja untuk memahami firman Tuhan sehingga kita bisa mengkhotbahkannya dengan baik, saudara mesti menggali dulu exegesis. Saudara mau mulai dengan baik, saudara mesti pakai antropologi, etnologi. Tapi nggak cukup sampai di tingkah laku, pakaian, tarian, nggak cukup. Saudara harus sampai kemana? Ke Tanah Abang, nggak? Ya. Sampai kemana intinya? Intinya, lingkarannya paling dalam. No. Quest berkata, lingkaran yang paling luar adalah apa? Tingkah laku. Di balik tingkah laku ada yang apa? Values, nilai-nilai. Di balik values ada yang apa? Belief. Dan intisarinya adalah apa? Worldview. Worldview terbagi berapa? Worldview terbagi berapa? Ada 3. Yang tengah teisme itu yang kita mesti percayai. Ekstrem kiri, ekstrem kanan adalah apa? Animisme, sekularisme.
Makanya kalau saudara belum tabrak worldview-nya, dia tetap kedukun. Dia tetap percaya sama begu-begu. Dia masih panggil Tete Yongker. Masih percaya sama yang namanya Gunung Soputan. Iya, masih percaya sama Hong Si Feng Shui. Lihat nih tawon Amsyong nih. Tawon monyet nih. Gue kayak monyet dah. Kok. Enggak kok, lu ganteng kok. Enggak kayak monyet. Ya. Oke, saya harapkan saudara paham nih. Saya berusaha, saya belajar begini dari dua dosen, Grand Meklang sama Pak Dr. Tomatala. Dua dosen ini dua dosen misiologi dari Fuller Seminary. Terus terang materinya banyak banget, pusing. Dan ketika saya disuruh mengajar ini, saya jadi pusing juga. Jangan sampai kepusingan yang saya terima dulu, saya transfer pada saudara. Akhirnya kita semua seperti lagunya Ebit Gade, mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Jadi saya suka pilih-pilih lagi. Ini intisarinya. Ini poinnya. Ini kuncinya. Kalau saudara mau buka komputer, ada password. Biar saudara udah menyimpan banyak hal, nggak punya password, nggak dapat. Nah, kalau saudara belajar sesuatu, saudara mesti dapat passwordnya, kuncinya. Belajar sesuatu harus dapat dulu. Kalau film kungfu, guru kungfu yang hebat, dia nggak sembarangan mukul. Dia cari titik lemahnya, diketiaknya, kelitikin. Nah, hebat. Itu ilmu kungfu Shaolin Pai ya. Dari gelodok bagian pancoran ya. Saya berikan kesempatan buat saudara untuk bertanya sebelum ada tantangan untuk maju ke depan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, saya tahu di antara saudara ada yang suka bertanya. Yang kamu dulu, sabar. Ya. Kamu punya karunia bertanya deh. Yohan, siapa namanya? Efraim. David, pemenangnya. Saya masih agak kurang paham tentang eksklusif. Iya. Coba jelaskan dengan praktik langsung ya bagaimana? Jadi gini, tadi contoh konkret ya. Ketika para misionaris Belanda datang ke Indonesia, mereka lihat orang Indonesia itu pas mulai panen, doanya kepada Dewi Sri untuk persen panen. Ini misionaris Belanda berkata, panen sukses apa gagal tergantung pengairan. Tapi orang Jawa bilang nggak bisa. Ya, mesti doa sama Dewi Sri. Gitu. Cuma kan orang Belanda nggak percaya sama dunia begitu. Dicuekin. Nah, nanti kita pelajari itu. Kalau dicuekin, maka mereka orang-orang Jawa, masyarakat setempat, diam-diam mempraktekannya. Sehingga terjadi yang namanya doa. Doanya orang Jawa itu apa? Mereka kan udah percaya Kristen. Doanya, oh Gusti Yesus, oh Dewi Sri, gitu. Jadi enggak? Kenapa? Karena yang di tengah itu belum diberesin. Gimana kita deal sama bagian tengah? Nanti kita akan pelajari yang namanya power encounter. Karena orang animisme dan dinamisme, dia mau percaya Yesus kalau apa? Kalau mereka udah kedukun mana-mana, nggak sembuh, kita doain dalam nama Yesus sembuh, langsung dia tinggalkan tuh. 6 tahun saya di Jawa, saudara. Orang Jawa tuh jadi Kristen harus mengalami yang namanya kuasa Tuhan Yesus. Saya punya kesaksian yang luar biasa dah dulu. Pak De Citro yang tadi percaya sama kejawen itu, setahun setengah hampir tiap Sabtu saya injilin. Ya, tapi ketika dia lumpuh, nggak bisa jalan gara-gara katanya disantet. Udah dibawa ke rumah sakit umum Klaten, bawa dukun A, dukun B, dukun sakti nggak sembuh-sembuh. Datanglah Amos Ose yang lugu, lucu dan belagu itu. Wah, saya sadar saya punya karunia bukan karunia yang khusus di situ-situ. Tapi kan Tuhan bisa pakai siapa aja, betul nggak? Jadi gini-gini saya pernah doain orang lumpuh 2 kali jalan. Saya juga heran, yang didoain heran, saya juga heran gitu. Nah, karena kan ada pendeta yang punya karunia mengantar ke dunia alam roh. Di mana orang sakit sekarat kita doain, dalam namanya sembuh, meninggal. Nah. Itu punya karunia mengantar ke dunia alam roh.
cabut nyawa. Teman saya, pendeta Hengkiso, Pak Hengkiso itu punya asisten pendeta Isya. Pendeta Isya itu terkenal di Taman Semanan. Kalau ada jemaat yang udah sakit, nggak sembuh-sembuh, Pak Isya datang. Ada yang terbaring 5 tahun, Pak Amos. Saya doain, selesai saya doain. 5 tahun nih orang sekarat terus tempat tidur, selesai meninggal. Berapa kasus begitu? Makanya Pak Hengkiso waktu itu ya, kalau ada jemaat yang nggak meninggal, Pak Isa tolong layani. Ah itu udah siap-siap deh. Ya minggu depan ibadah penguburan. Tapi Pak Isa nanya, Amos, saya karunia apa ya? Mengantar ke dunia alam roh. Ayatnya di mana? Kejadian pasal 51 ya, jangan cari, nggak ada tuh ya. Kejadian cuma sampai 50 ya. Jadi David kira-kira itu gambarannya ya. Kayak tadi saya bilang orang-orang di India hujan nggak turun karena mereka percaya itu. Saya ceritain minggu lalu tentang Gunung Merapi yang meletus, kepercayaan kepada Nyi Roro Kidul, kepercayaan kepada sultan-sultan Jawa, raja-raja Jawa. Itu masih menghinggapi, menguasai. Itu yang disebut dengan kotak di tengah. Arya, kotak di tengah. Yang dibuang dalam istilahnya Paul Hibbert adalah excluded middle. Ya, bagian tengah yang dibuang. Nah, kalau itu dibuang tanpa penyelesaian, yang terjadi kayak penyakit. Ya. Dokter yang baik tuh mengobati penyakit mesti akarnya dicabut. Gitu. Oh, ternyata dia sebenarnya diabetes. Diabetesnya disembuhin. Ya. Jangan lukanya, ada orang luka nggak sembuh-sembuh. Wah, kasih obat ini, kasih obat. Ternyata diabetes. Diabetesnya dulu dikontrol. Demikian juga kita. Kita capek dari mimbar marah-marahin jemaat, masih ke dukun, masuk ini. Padahal itu jemaat masih lurusnya animisme. Ya. Jadi kita salah, kita belum mengeksegesis masyarakat di mana kita melayani. Gitu. Ya. Pelayanan kita kan harus seperti Tuhan Yesus. Kita harus mengosongkan diri. Jangan etnosentrisme. Dan jangan juga kita menganggap semua budaya sama. Itu yang repot. Ya kan? Beda-beda. Kira-kira gitu David gambarannya, ya. Memang kita belum menuntaskan karena saya akan membahas ini setelah ujian tengah semester UTS. Tentang pelayanan yang kontekstual. Gitu ya. Salah satunya yang kita akan bahas adalah Signs and Wonders and Spiritual Warfare. Gitu. Makanya kalau saya dikasih kesempatan Tuhan membuat penelitian, saya akan buat penelitian tentang hal ini. Ya, karena justru disurvei kenapa orang karismatik Pentakosta paling sukses di tengah-tengah masyarakat animisme. Alan Tippett, ya, peneliti mengatakan justru karismatik Pentakosta yang paling sukses melayani di tengah-tengah animisme. Karena kita percaya. Belorja, hanya bukan gitu. Dalam nama Yesus, dalam itu kan Pentakosta kuno punya lagu. Tuhan Yesus tidak berubah. Sekolah minggu nyanyi lagu itu terus. Tetangganya Pak Haji, anaknya Pak Haji nambahin Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tambahin Muhammad juga. Cukup sampai di sini penyesatannya ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita ke Istana Buckingham? Ada pertanyaan lagi? Ya. Mungkin agak melenceng. Apa melencengnya mana nih? Pertanyaannya merujuk pada tadi Bapak soal Signs and Wonder ya Pak? Ya, oke. Bapak berada di mana Pak? Signs and Wonder? Di sensasionalis atau di kontinualis? Kontinualis dong. Kontinualis. Ya enggak. Saya punya dosen tuh Lloyd Franklin dulu di Amerika. Dia ngajarin History Christian Thought. PhD-nya dari Missouri University. Dia ambil doktornya di Missouri University. Dia punya disertasi itu. Dia pakai teologi Tertullianisme. Ya enggak. Dia diuji disertasinya bahwa Roh Kudus karyanya, karunia-karunia, manifestasinya itu terus ada di kampus sekuler loh.
Profesor yang sekulernya percaya. Masa kita yang percaya Alkitab? Itu kan ajarannya B.B. Warfield. B.B. Warfield itu pendeta Protestan di akhir abad 19. Emang kita harus akui ada yang namanya ekses. Ekses tahu nggak? Karena orang Pantekosta waktu itu terlalu berlebihan dalam hal manifestasi. Sehingga akhirnya ada semacam kayak perlawanan. Gitu. Sama lah kayak Stephen Tong. Ya. Saya pernah khotbah di satu kebaktian, ada jemaat dari Reform. Paus tahu saya pendeta GBI, dia udah pasang kuda-kuda. Pasti. Iya enggak? Jadi waktu itu Stephen Tong mau bikin KKR di GBK. Mini respect ya, kalau tahun yang lalu. Timnya tuh keliling-keliling. Saya khotbah di Pesan Doa, di Tanah Abang 2. Datanglah timnya, Jumat siang. Ngobrol-ngobrol, dia minta waktu nanti untuk presentasi. Kasih tahu KKR-nya di GBK gini-gini, Patong gini-gini. Oke. Saya kan cuma diundang juga, pengurus bilang boleh. Tapi sebelumnya dia tanya, Pak Pendeta dari gereja mana? Saya dari gereja Betel Indonesia GBI. Udah lain mukanya. Saya tahu nih, siap akan dibilang sesat nih. Ya, terus saya khotbah, dia tanya lagi. Benar Pak Pendeta dari GBI? Betul. Pendeta GBI nggak akan seperti Bapak khotbahnya gitu. Terus saya bilang, semua materi speak, seminar pembinaan iman Kristen, Stephen Tong, dari Tritunggal sampai kepada penderitaan, semuanya saya dengar. Udah kaget lagi. Ya enggak. Saya manusia pembelajar, siapapun juga yang ngajar baik, Alkitabiah gitu. Cuma Pak Tong punya contoh-contoh ekses. Saya mau tanya, kalau kita mandiin bayi, yang kita buang bayinya atau air bayinya? Air bayinya. Saya dulu di SDA Jogja. Dulu Krismalantika dulu dosen saya, kita tuh gereja baptis semua. SDA Jogja tuh alirannya dari Dallas Seminari. Di Dallas Seminari orang bahasa roh nggak diterima. Ada semacam statement. Gara-gara salah satu dosen dari Dallas Seminari berbahasa roh. Ada terus ceritanya. Judul bukunya Surprised by the Spirit. Sejak itu Dallas Seminari bikin peraturan. Orang yang bahasa roh nggak boleh masuk di Dallas Seminari. Dallas Seminari salah satu sekolah Injili terbesar di dunia, di Dallas. Terus yang saya tuh Chris Marantika, Petrus Mayorno, itu jebolan dari Dallas. Saya kenyang tuh dicekokin dengan yang namanya secessionists. Tapi kita pernah pojokin Pak Kris, karena teman-teman saya juga banyak yang dari karismatik Pantekosta. Katanya, akhirnya Pak Kris mengakui, explicitly nggak ada. Karena kalian itu berhenti, nggak ada. Orang pakai ayat 1 Korintus 13, itu kacau tafsirannya. Gak bisa. Ya enggak. Nggak ada satu ayat pun juga. Nah, Lloyd Franklin itu dosen saya di Amerika cerita. Ya. Dia bilang kalau mau tahu baca disertasi saya. Dia buktikan dari sejarah. Ya. Karena sejarah gereja kita ditulis sama orang Katolik dan Protestan. Ya kan? Van den End, orang Protestan. N. Clark, orang Protestan. Ada salah satu dosen saya juga, Jonathan Culver, dari Injili, yang nggak percaya. Tapi coba lihat, John Wimber punya buku yang berjudul Power Evangelism, Power of Healing, John Wimber, yang ngajar di Fuller bareng-bareng sama Peter Wagner. Dia kasih data, bukti. Saya ada fotokopiannya betul. Karena dulu ada dosen saya namanya Arnie Humble, walaupun dia orang Protestan, tapi dia belajar di Fuller. Fuller itu kan punya mata kuliah yang khusus, namanya Signs and Wonders and Church Growth. Itu paling heboh. Karena Fuller itu selidiki, kenapa ya? Kok gereja-gereja Pantekosta yang tadi saya ngomong tuh, di tengah masyarakat rasional, animisme, yang paling cepat pertumbuhannya. Karena nyata Signs and Wonders itu. Makanya saya selalu berdoa, saudara boleh pintar, punya gelar STH, MA, MD, MTH, PhD, PPD, mikrolet, angkot, basur, MRT, LRT. Jangan pernah ganti mujizat dengan gelar teologi. Karena ada orang udah sekolah teologi tinggi-tinggi, terlalu ke rasionalistik. Karena kita punya metodologi di sekolah teologi adalah memakai pendekatan sekularisme, betul nggak? Saudara punya skripsi kan harus ada pembuktian. Dulu ada mahasiswa, sekarang udah jadi pendeta GBI, tulis skripsi judulnya Peperanan Rohani dan Pertumbuhan Gereja di Depok. Ya,
Nah, dia banyak pakai ayat, tapi nggak banyak bukti. Pas diuji, dia bilang, ya kita harus percaya dengan iman, firman Tuhan. Nggak bisa, nggak lulus dia. Dia mesti kasih tanda, bukti, penemuan. Empiris. Profesor Sugiono mengatakan penelitian itu mesti 3. Rasionalistik, empirisme, dan sistematis. Betul nggak? BBM naik, inflasi naik, tapi pendeta berkata, kita harus jalan dengan iman. Pas kita beli tempe, harganya dulu 50 perak, sekarang 100 perak, kurang 50, kita berkata, Bang, sisanya saya bayar dengan iman. Ditampol. Gila lu. Nah, itu dilemanya kadang-kadang di sekolah teologi. Tapi saya berharap saudara, seperti Dick Iverson mengatakan, mari kita membangun teologi yang seimbang. Jangan terlalu mistisisme, nanti kita jadi aneh. Betul nggak? Di gereja Pantai Kosta dulu yang warna hitam dianggap iblis. Sampai kalau perjamuan kudus, pendetanya pakai baju putih-putih, sepatunya putih, ikat pinggang putih. Puji Tuhan, matanya nggak putih semua. Waduh, udah meninggal. Dan ini beneran. Keyboard di gereja itu kan ada yang warna hitam, diganti putih, dicat. Saya nggak bercanda nih, beneran serius. Jadi orang tuh bingung lihat kita. Tapi kan kita nggak mau begitu, ya. Kita mau apa yang what the Bible says. Ya enggak. Ngerti nggak? Ya. Jangan dikit-dikit semuanya roh. Gitu. Tapi bisa juga. Ini bagian dari kuasa kegelapan, orang sakit. Ya. Kena Covid. Jangan ditengking roh Covid-nya, dia kagak prokes. Tapi bisa juga orang sakit karena kuasa kegelapan. Kita bilang begitu. Ya. Cara ngujinya gimana? 1 Korintus 12. Ada karunia membedakan roh. Yang itu harus ada dalam gereja. Cuma karena kita kan kagak percaya gitu-gitu lagi. Benar. Ya, kami di gereja berkali-kali itu sering. Ya, bilang, Amos tuh kayaknya orangnya. Saya seorang yang agak rasionalistik. Masa? Bener, belakangan. Gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, baik saudara, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini waktu sudah menunjukkan 12:02 ya. Seperti yang sudah kita garis bawahi, bahwa kuliah kita ini sistemnya cuma 1 jam di kelas, ya. Dan sebelumnya saudara diwajibkan melihat di YouTube, ya. YouTube, ya. Makanya kalau kita panggil ucup, ya. Supaya saudara mempelajari itu. Tolong sekali lagi teman-teman, kalau saudara rasanya kurang tangkap, saya tahu kita tidak sama dalam hal berpikir, ya. Tolong kalau saudara kurang paham, diulang lagi, tanya lagi sama teman, ya. Jangan saudara berkata, ya sudahlah, memang nasibku di sini, ya. Tersesat dalam kelas antropologi etnologi. Oke? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, jadi minggu depan, berapa hari sebelum hari Sabtu, mudah-mudahan saya udah bisa membuat soal-soal latihan. Jadi kita akan praktis, ya. Kita akan berlatih soal-soal untuk UTS. Saya akan kirim di Google Form. Tolong dijawab, ya, karena nanti saya akan lihat hasilnya, gitu, ya. Nanti pas ujian tengah semester, soalnya, ya, kisi-kisinya kayak begitulah, ya. Oke? Ada pertanyaan lagi sebelum saya bubarkan kelas ini dengan sukacita? Johan, aman? Aman. Ya. Teman-teman yang ada di Zoom meeting, di Google Meet, gimana? Matthew, Immanuel, Debbie, siapa ini? Siapa nih? Nathan. Ini siapa nih? Oh, ini kayaknya kemarin sama Sambo ya? Oh. Ngeri. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, mari kita berdiri bersama, saudara. Mohon kesediaan
Vensa Teresa Gara. Ya, Vensa tolong berdoa untuk menutup kelas ini. Habis ini ada kuliah lagi? Oke, good. Silakan Vensa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah dan tersedia dan menjaga memelihara kami. Amin. Dan hari ini, Bapa yang baik, kami telah menyelesaikan proses pembelajaran kami di hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang telah kami terima di sepanjang hari ini. Biarlah itu menjadi pelajaran yang baik bagi kehidupan kami, kami dan ajar kami untuk tetap mengenalkan Engkau dalam kehidupan. Amin. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kembali ke harapan yang baru, ada menjadi bagian hamba-Mu, Bapa Ya. yang ada, bila kekuatan kesehatan umur panjang menjadi bagian hamba-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagar perlindungan Allah menjadi bagiannya. Amin. Setelah ini mungkin kami berpisah, Ya, kalau Yesus. menjaga pelihara kami, langkah kaki kami musnahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah doa yang menjadi satu dengan kasih dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, teman-teman terima kasih di Google Meet. Hebat. Hebat kok ya Nathan ya. Udah keluar baru